Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya, Desus Fika. Video kali ini masih membahas tentang video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester ganjil. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita membahas bab 4, yakni indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Namun sebelum kita belajar, mari kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya. Nah, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya. 2. Menjelaskan syarat sah sholat berjamaah. 3. Menyebutkan hukum sholat masbuk. 4. Menyebutkan halangan sholat berjamaah. 5. Menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah. 6. Menunjukkan tata cara sholat berjamaah. 7. Mendemonstrasikan tata cara sholat wajib berjamaah. 8. Menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. 9. Mempraktekkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. 10. Melaksanakan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Nah, ayo kita sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Seorang menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat ditekankan atau dipentingkan dalam pelaksanaannya, atau sunnah yang sangat dianjurkan. Keutamaan sholat berjamaah, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi sab'in wa isrina darajatan. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 20 derajat. Itu adalah keutamaan salat berjamaah. Syarat menjadi imam. 1. Imam hendaklah orang yang lebih dalam ilmu agamanya. 2. Imam hendaknya orang yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya dan banyak hafalannya. 3. Imam hendaklah orang yang lebih tua umurnya dan baik penampilannya. 4. Imam hendaknya berdiri di depan makmum. 5. Imam hendaklah orang yang berakhlak mulia. Dan 6. Imam hendaklah berniat menjadi imam. Sedangkan syarat menjadi makmum adalah 1. Makmum hendaklah berniat menjadi makmum. 2. Makmum hendaklah mengetahui dan mengikuti gerakan imam. 3. Makmum hendaklah tidak mendahului imam dalam gerakan sholat. 4. Makmum hendaklah berada dalam satu tempat dengan imam. 5. Tempat berdiri makmum tidak lebih maju ke depan dari imam. Nah, jenis-jenis makmum ada 2. Yang pertama, makmum muwafiq, yaitu makmum yang dapat mengikuti imam secara sempurna dari awal hingga akhir. Dan yang kedua, ada makmum masbuk, yaitu makmum yang datangnya terlambat, sementara imam sudah melakukan sebagian ruku sholat, seperti sudah baca Al-Fatihah ataupun tertinggal rakaat. Bagi makmum masbuk berlaku beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. A. Makmum masbuk harus mengikuti imam pada keadaan yang dia dapati, yaitu dia langsung berniat dan mengucapkan takbiratul ihram, lalu mengikuti gerakan imam. Apabila imam sujud, maka dia ikut sujud.
B. Makmum masbuk dihitung mendapat 1 rakaat apabila dia masih sempat mendapati ruku bersama imam. Dan C. Makmum masbuk mengganti rakaat yang tertinggal setelah imam salam. Nah, selanjutnya halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan sholat sendirian atau yang disebut dengan munfarid. Faktor yang menjadi halangan itu adalah sebagai berikut. 1. Hujan yang mengakibatkan susah menuju tempat sholat berjamaah. 2. Angin yang sangat kencang, ya, yang sangat membahayakan. 3. Sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. 4. Sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Dan 5. Baru makan makanan yang baunya sukar untuk dihilangkan, seperti bawang, petai, jengkol, ya. Tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi jika tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. 2. Barisan sholat atau safnya, maaf ini salah tulisan, di belakangnya imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. 3. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar, dan ada yang dilirihkan atau sir. Bacaan yang dinyaringkan adalah sebagai berikut. A. Bacaan takbiratul ihram, takbir itikol, tasmi' dan salam. 2. Bacaan surat Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Begitu juga sholat Jumat, gerhana, istisqa, dan idain atau sholat 2 hari raya, tarawih dan witir. Yang ketiga, bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca suratul Fatihah yang dinyaringkan. 4. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. 5. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya membiasakan diri dengan sholat berjamaah. Perbandingan pahala antara sholat sendirian dan sholat berjamaah memiliki keutamaan 27 derajat. Hal ini karena sholat 1. Menjalin silaturahmi antar sesama. Ya. 2. Mengerjakan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. 3. Menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. 4. Menahan dari kemauan sendiri atau egois. 5. Mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Nah, sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat kita wujudkan melalui perilaku sebagai berikut. 1. Ketika kita masuk waktu sholat, segera menuju masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. 2. Ketika mendengar azan, segera menuju masjid. 3. Mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. 4. Suka menjalin silaturahmi antara sesama muslim di masjid. 5. Senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. 6. Tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 7. Taat kepada pemimpin selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pimpinan salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. 8. Menjaga persatuan dan kesatuan. Sekian, terima kasih. Selesai, kita singkatin aja ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Namun, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa setelah belajar. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Mari kita tutup materi ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.